Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hitsbunu Arif dari Forum News Network. Tahta Suci Vatikan hari Kamis tanggal 29 September 2022 waktu sempat akhirnya mengakui bahwa mereka diam-diam telah melakukan tindakan disiplin atau disebutnya mendisiplinkan Uskup Timor Timur sekaligus pemenang hadiah Nobel perdamaian Carlos Menes Belo itu 2 tahun lalu. Pernyataan dari Tahta Suci Vatikan ini menanggapi banyak adanya tuduhan bahwa Belo itu melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak laki-laki di Timor Timur pada beberapa dekade sebelumnya. Berita tersebut saya kutip dari kantor berita Reuters yang berpusat di London ya. Pengakuan Vatikan ini datang sebagai tanggapan atas pertanyaan sejumlah wartawan menyusul sebuah artikel yang muncul pada pekan ini, yakni dari majalah Belanda The Groener Amsterdammer. Dalam laporannya, The Groener Amsterdammer mengutip dua pria yang hanya diidentifikasi dengan nama samaran yang menyatakan bahwa Belo itu memperkosa mereka ketika mereka masih berusia 14 dan 15 tahun dan setelah itu memberikan mereka uang. Ini kalau saya baca di The Groener Amsterdammer, ini sekarang dua pria ini berusia 44 dan 45 tahun. Jadi peristiwanya terjadi 30 tahun lalu atau tahun 1990-an ya. Publikasi tersebut mengutip kedua pria yang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Belo itu juga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki lain di Timor Timur. Beberapa dugaan pelecehan itu bahkan terjadi di kediaman uskup di ibu kota Dili. Dan kemudian The Groener Amsterdammer yang melakukan investigasi memiliki bukti bahwa Belo juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki semasa dia masih belum menjadi uskup di Timor Timur. Jadi ketika dia masih menjadi pendeta atau masih menjadi imam di Fatumaka di Timor Timur ya. Reuters itu tidak bisa menemukan keberadaan Belo. Tetapi The Groener Amsterdammer sebelumnya menyatakan dia sudah berhasil menelpon dari Belo, tetapi ketika ditanya soal ini, kemudian Belo dengan cepat menutup teleponnya tanpa memberikan jawaban. Belo ini pada tahun 1996 dia memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Ini sebuah penghargaan sangat prestisius. Dia membagi penghargaan itu bersama dengan Presiden Timor Timur saat ini, yakni Presiden Timor Leste maksud saya, Jose Ramos Horta yang sekarang untuk kerja-kerja mereka dalam mengakhiri konflik di Timor Timur. Komite Nobel di Norwegia itu memuji keberanian Belo itu dalam mengungkap pembantian orang Timor Timur pada tahun 1991 oleh militer Indonesia. Ini tampaknya yang dimaksud oleh Reuters adalah yang kemudian kita kenal sebagai tragedi Santa Cruz ya pada tahun 1991. Jadi ada unjuk rasa pada waktu itu di pemakaman Santa Cruz di kota Dili, dan ketika kemudian terjadi berubah menjadi kerusuhan karena ada seorang perwira militer TNI yakni sekarang ini kalau nggak salah seingat saya sudah terakhir berpangkat letnan jenderal, tapi pada waktu itu masih kapten ya, dia ditusuk oleh seorang demonstran dan kemudian militer menembaki para pengunjuk rasa dan di waktu itu 250 orang dinyatakan tewas. Peristiwa inilah kemudian juga mempercepat proses referendum di Timor Timur. Nah, bekas jajahan Portugis itu kemudian merdeka dari Indonesia pada tahun 2022 setelah Reuters menyebutnya sebagai pendudukan berdarah di mana ratusan ribu orang terbunuh. Nah, pada tahun 2022 ini kemudian ketika Timor Timur merdeka dan sekarang berubah menjadi Timor Leste, Belo itu dengan alasan kesehatan yang disebabkan oleh stres dan kelelahan mengajukan pengunduran diri. Dia mengajukan pengunduran dirinya sebagai administrator apolistik keuskupan Dili kepada Paus Yohanes Paulus II dan pengunduran diri itu kemudian diterima. Memang cukup mengejutkan karena pada waktu itu usia Belo itu baru 54 tahun. Jadi masih 21 tahun lebih pendek dari usia pensiun yang biasa bagi seorang uskup. Uskup ini biasanya usianya sampai 75 tahun dan kalau toh dia kemudian dipindahkan biasanya dia akan naik jabatannya, bahkan juga ditarik ke Vatikan. Sementara Belo ini agak mengagetkan. Kemarin saya menyebutnya dalam konten saya dia kemudian berobat ke Portugal dan setelah sembuh dia kemudian
mengabdikan diri menjadi seorang misionaris, itu asisten pastor di Mozambik di Afrika Selatan. Tapi ternyata bukan seperti itu. Faktanya dia ke Mozambik, setelah itu dia ke Mozambik jadi pastor dan kemudian sekarang dia kembali ke Portugal. Dalam pernyataannya, juru bicara Vatikan Matteo Bruni menyatakan bahwa kantor doktrin Vatikan yang menangani kasus pelecehan seksual itu mereka mulai mendapat laporan itu pada tahun 2019 dan mereka menerima ada tuduhan yang diterima terkait perilaku dari Belo yang melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak-anak. Pada tahun 2020, Vatikan kemudian memberlakukan pembatasan disipliner, termasuk pembatasan gerakannya dan pelaksanaan pelayanannya, dan kemudian juga dia dilarang melakukan kontak sukarela dengan anak-anak di bawah umur. Dia juga tidak boleh wawancara dan kontak dengan Timor Leste. Bruni mengatakan bahwa pada tahun 2021 langkah-langkah hukuman disipliner terhadap Belo itu diperkuat. Dia menggunakan istilahnya dimodifikasi dan diperkuat, tapi dia tidak memberikan rincian apa yang dimaksud dengan dimodifikasi dan diperkuat itu. Dan juru bicara Vatikan mengatakan bahwa Uskup Belo itu atau Belo itu sudah mendapat secara resmi itu sudah mendapat hukuman disiplin berupa pembatasan itu sampai 2 kali. Belo ini adalah seorang anggota Ordo Religius Salesian. Ini yang secara tradisional mengkhususkan diri dalam pendidikan anak-anak. Coba Anda bayangkan ini, ordo yang menangani anak-anak, tapi ternyata dia menjadi predator, menjadi pedofil yang memangsa anak-anak. Ini memang sangat berbahaya. Nah, cabang ordo dari Ordo Religius Salesian ini di Portugal menyatakan di situs webnya bahwa mereka telah mendengar tentang kecurigaan, itu pelecehan seksual Belo terhadap anak-anak di bawah umur, dan mereka menyatakan kesedihan dan kebingungan yang sangat mendalam. Dikatakan oleh Ordo Salesian bahwa sejak dia tiba di Portugal, Belo ini tidak lagi memiliki tanggung jawab pendidikan atau pastoral. Jadi artinya sebenarnya dia juga sudah dilucuti peran-peran dia sebagai pastor ya, bukan hanya sebagai uskup. Skandal seks di keuskupan di Indonesia ini bukan pertama kali terjadi. Ini maksudnya yang terungkap ya, karena ternyata kalau kasus Belo ini kan lebih awal nih. Pada bulan Oktober 2017, Uskup Ruteng di Nusa Tenggara Timur, Herbertus Leteng itu mengundurkan diri karena skandal seks dengan seorang wanita dan juga penggelapan dana milik keuskupan sebesar 1,6 miliar. Herbertus Leteng yang itu juga usianya masih sangat muda juga. Dia waktu itu baru berumur 57 tahun atau 18 tahun lebih awal dari masa pensiunnya. Selain mundur, Herbertus Leteng juga diminta mengembalikan uang sebesar 1,6 miliar milik keuskupan. Nah, pada peristiwa yang lain pada bulan ini, pada bulan September 2022, seorang calon pastor di Kupang ini juga Nusa Tenggara Timur ditangkap karena melecehkan seorang anak. Namun kemudian dari pemeriksaan polisi, jumlah korbannya itu terus bertambah. Dari semula hanya 1, kemudian menjadi 9, dan yang terbaru ini tercatat ada 12 orang korbannya. Usia mereka ini antara 13 sampai 19 tahun. Saya Herzbino Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.